Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahira Dianti Putri dari kelas 11 IPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan mind mapping saya yang berjudul Sistem Reproduksi pada Manusia. Organ reproduksi merupakan penyusun sistem reproduksi. Organ reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi wanita dan organ reproduksi pria. Pertama-tama saya akan menjelaskan organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria terdiri atas organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Fungsi utama organ reproduksi pria untuk menghasilkan sperma. Berdasarkan letaknya pada tubuh, organ reproduksi pria dibedakan menjadi organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri atas penis dan skrotum. Organ reproduksi dalam terdiri atas testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin. Penis merupakan alat kelamin jantan yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita. Skrotum merupakan kantong yang membungkus atau melindungi testis. Skrotum pada manusia berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Selanjutnya adalah organ bagian dalam, yaitu testis. Testis berfungsi memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis yang dibantu oleh testosteron, yaitu hormon kelamin pria. Selanjutnya adalah saluran kelamin. Saluran kelamin berfungsi menyalurkan sperma dari testis ke luar tubuh melalui penis. Saluran kelamin pada organ reproduksi pria yaitu epididymis, van de Veres, saluran ejakulasi, dan uretra. Selanjutnya adalah kelenjar kelamin. Selama perjalanan di dalam saluran kelamin, sperma mengalami penambahan cairan-cairan kelamin. Cairan tersebut berguna untuk mempertahankan hidup dan gerak sperma. Cairan kelamin dihasilkan oleh vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Selanjutnya saya akan menjelaskan spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubuh seminiferus. Spermatogenesis terjadi melalui 3 tahap, yaitu tahap penggandaan, tahap pertumbuhan, dan tahap pematangan. Tahap penggandaan yaitu sel primordial mengalami pembelahan mitosis berulang-ulang dan membentuk spermatogonia. Yang kedua adalah tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan yaitu spermatogonium bersifat diploid. Spermatogonia tumbuh dan berkembang membentuk spermatosis primer. Selanjutnya adalah tahap pematangan. Spermatosit primer membelah secara meiosis membentuk 2 spermatosit sekunder. Selanjutnya spermatosit sekunder membelah secara meiosis membentuk 4 buah spermatid. Setiap spermatid akan berdiferensiasi menjadi sperma. Proses pematangan spermatid menjadi sperma disebut spermasiasi. Proses pematangan spermatid menjadi sperma disebut spermiasi. Proses pematangan sperma dipengaruhi oleh hormon testosteron. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri atas organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri atas vulva dan labium. Organ reproduksi dalam terdiri atas vagina, uterus, oviduk, dan ovarium. Selanjutnya saya akan menjelaskan organ reproduksi bagian luar. Yang pertama adalah vulva. Vulva merupakan celah paling luar dari organ reproduksi wanita. Pada bagian dalam vulva terdapat saluran urin dan saluran reproduksi. Selanjutnya adalah labium. Labium merupakan bagian yang membatasi vulva. Ada 2 macam labium, yaitu labium mayora yang terletak di sebelah luar dan labium minora yang terletak di sebelah dalam. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dalamnya, yaitu pertama vagina. Vagina merupakan saluran akhir organ reproduksi wanita. Vagina bermuara di vulva.
Vagina mengandung banyak lendir yang dihasilkan oleh kelenjar Bartholin. Lendir ini berguna pada saat koitus dan mempermudah kelahiran bayi. Selanjutnya adalah uterus. Uterus merupakan rongga besar yang merupakan pertemuan oviduk kanan dan kiri. Bagian terbawah uterus menyempit yang disebut serviks. Uterus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga siap lahir. Selanjutnya adalah oviduk. Oviduk atau tuba falopi merupakan sepasang saluran yang ujungnya terbentuk corong yang disebut infundibulum. Pada infundibulum terdapat fimbriae, yaitu rumbai-rumbai untuk menangkap ovum. Oviduk berguna sebagai tempat terjadinya fertilasi. Selanjutnya adalah ovarium. Ovarium merupakan penghasil ovum. Ovarium terdiri atas 2 buah, yaitu ovarium sebelah kanan dan sebelah kiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan oogenesis. Organ kelamin wanita berfungsi menghasilkan ovum. Ovum ini terbentuk melalui oogenesis yang terjadi di dalam ovarium. Oogenesis terjadi melalui 3 tahap, yaitu tahap penggandaan, tahap pertumbuhan, dan tahap pematangan. Yang pertama adalah tahap penggandaan. Tahap penggandaan terjadi dalam ovarium janin ketika masih dalam kandungan. Pada tahap penggandaan, sel primordial mengalami pembelahan mitosis membentuk ooginia. Pada tahap penggandaan, sel primordial mengalami pembelahan mitosis membentuk oogonia yang bersifat diploid. Yang kedua adalah tahap pertumbuhan yang terjadi pada ovarium bayi. Pada tahap pertumbuhan, oogonium mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer. Oosit primer berada dalam keadaan istirahat sampai anak perempuan mengalami masa puber. Selanjutnya adalah tahap pematangan. Tahap pematangan dimulai pada masa puber. Pada masa puber terjadi perubahan hormonal dalam tubuh anak perempuan. Perubahan tersebut mengakibatkan oosit primer membelah secara meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder berukuran besar dan badan polar 1 berukuran kecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah siklus kompleks yang merupakan hasil interaksi sistem endokrin dengan sistem reproduksi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada endometrium uterus. Siklus menstruasi terdiri atas 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan fertilisasi. Fertilisasi adalah penyatuan sperma dengan oosit sekunder untuk membentuk zigot, yaitu sel diploid dengan kromosom berasal dari ayah dan ibu. Selanjutnya adalah gestasi. Gestasi adalah perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi. Selanjutnya adalah persalinan. Persalinan adalah proses pengeluaran janin pada kehamilan cukup bulan, yaitu sekitar 37-42 minggu, dan lahir secara spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung selama 18-24 jam tanpa komplikasi. Persalinan adalah perlakuan oleh rahim ketika bayi akan dikeluarkan. Demikian penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.